Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita amin di tempat ini. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari yang indah ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk kembali beribadah di tempat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat, untuk kami kembali menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah, sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Yesus, mendengar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus buat karya-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya Tuhan. Kau
bisa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak katakan dengan iman percaya, layak Tuhan, layak segala bangsa kami sujud menyembah Kau Tuhan. Katakan dengan setiap iman kita kepadamu, Tuhan, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini, amin. Amin.
Mari kita berikan terbaik buat Tuhan hari ini. Mari kita angkat suara kita bersama-sama untuk memuji Dia. Karena Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama untuk memuji Dia. Oh. Berkatakan bersama-sama. Angkatkan suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Yes. Sekarang janjikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita, jadi bagi Dia. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, mari kita gerakkan kaki kita bersama-sama. Dan bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Yes. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorai-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita kembali untuk memuji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus memberkati. Siap untuk memuji Tuhan lagi? Berikan kemuliaan bagi bau Tuhan. Mari kita rayakan kebenaran Tuhan pada hari ini, Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan bertata segala pujian-pujian kita, amin. Satu-satunya pemilik kehidupan hanya Tuhan Yesus. Katakan melukis
kekuatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bertahan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, di dalam kehidupan kami Yesus, ketika kami berjalan dengan Kau Tuhan, melewati banyak hal dalam kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan, dan kekuatan itu berasal dari Roh Kudus yang ada dalam setiap hati kami, yang melingkupi setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir di tempat ini. Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Ku rasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir penuhku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Ku rasamu mengubah hidupku. Yang percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, beliau akan berikan nama Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, aku rindu. Yes, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dan bawaku lebih
hadiratmu. Holy Spirit, lebih dalam lagi, penuhi kami, penuhiku Tuhan, penuhiku, rasakan hadirat-Mu, rasakan kasih-Nya memulihkan kita, rasakan kasih-Nya membebaskan kita.
nama yang mengasihi kita. Berserulah kepada Dia. Yesus. Panggil nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Segala kuasa tunduk di bawah nama Yesus. Segala sakit penyakit pun tunduk di bawah nama Yesus. Segala ketakutan tunduk di bawah nama Yesus. Segala kelemahan pun tunduk di bawah nama Yesus. Segala dosa yang membelenggu hidupmu tunduk dalam nama Yesus. Berserulah kepada Dia, sebab Dia Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dengan firman-Nya semuanya jadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Layak Kau ditinggikan, layak Kau diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Yes. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, jiwa kami akan tenang. Karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Tidak ada satupun masalah kami yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada dosa kami yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tidak ada sakit penyakit kami yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang setia, Bapa yang penuh kuasa. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Kau memulihkan umat-Mu, Kau menyembuhkan umat, dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan. Kemenangan yang terbaik Engkau sediakan bagi kami, karena Engkau Allah yang berperang bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, buat kami mengerti kebenaran, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi guru-guru sekolah minggu, lawat anak-anak sekolah minggu. Berbicara Engkau kepada anak-anak Tuhan, sampai roh, jiwa, pikiran, perasaan mereka bisa menangkap segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis. Kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa Saudara. Dan saya percaya ini waktunya Tuhan melawat gereja ini Saudara. Saya percaya ini waktunya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup jemaat ini. Karena itu jangan mau ketinggalan Saudara. Saya sedang melihat api kebangunan rohani itu sedang mulai muncul Saudara ya. Apa tanda-tandanya api kebangunan rohani muncul Saudara ya? Orang itu mulai antusias mencari Tuhan. Orang itu mulai rindu mencari Tuhan. Orang itu mulai rindu menyembah Tuhan. Dan orang itu punya kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang pertama. Dan saya lihat itu mulai Tuhan kerjakan di dalam, ya mulai hampir mayoritas jemaat. Itu luar biasa Saudara. Dan yang kedua, Tuhan mulai bukakan pintu-pintu pelayanan yang baru bagi kita. Saudara, ini tanda-tandanya ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Relasi yang baik dengan Tuhan itu akan berdampak kepada relasi yang baik dengan sesama. Dan saya mulai lihat itu, Tuhan mulai pertemukan kita dengan jiwa-jiwa yang kita mulai layani, Saudara. Di sini ada Ibu Satifah ya, yang kita sedang layani dan dalam waktu dekat akan ada di depan ini. Kita akan coba bantu untuk biaya pengobatannya. Beliau kena kanker Saudara, kena tumor Saudara ya. Dan saya percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Kita lagi berproses untuk mengurus beliau. Dan minggu ini kita mengalami sebuah terobosan kalau saya bilang ya. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang ada di Ngujang. Kemarin kita ngumpulin ada sekitar 16 atau 17, saya lupa persisnya. Orang-orang yang selama ini kita tidak kenal Saudara. Kalau Saudara tahu di Ngujang itu ada satu tempat, satu kuburan. Itu tempat mencari pesugihan Saudara. Dari berbagai kota datang ke sana mencari pesugihan. Dan Saudara tahu, di tempat itu kita buat melayani orang-orang Saudara. Dengan kata lain kita langsung masuk ke pusat sarang kuasa kegelapan. Kita kumpulin orang di sana, kita ajak ngobrol, kita kasih makan. Saya tanya, kalian mau nggak saya doakan? Mau Saudara, mau. Dan saya bilang sama mereka, gimana kalau seminggu sekali kita kumpul di sini, kita sharing, kita makan bersama, nanti saya doakan. Antusias, mau Pak, dia bilang. Wow, it's amazing Saudara. Makanya kita mulai atur, kemungkinan nanti kita buat di sana nanti setiap minggu malam. Kita kumpulin mereka, kita kasih mereka makan, mereka sharing kehidupan mereka, kita bagikan firman, kita doakan. Apa bedanya dengan gereja Saudara? Apa bedanya? Cuman di sana kita nggak nyanyi, nggak nyembah. Ya itu tahapan nanti. Siapa tahu dari kuburan itu pindah ke rumah masa depan cerah. Kita nggak ngerti Saudara. Tapi mereka sudah sepakat. Dan saya tanya kira-kira bisa berapa orang yang dijangkau di sini? Minimal 40 orang. Wow. Saudara kalau pingin menabur nasi kotak atau nasi bungkus, silakan hubungin Cik Meling, silakan hubungin Daud. Karena kita mau ngajak mereka makan. Dan saya percaya Saudara, rumah masa depan cerah itu menjadi tempat orang menemukan masa depan cerah nanti. Amin. Di samping kita ada rumah masa depan, tapi kita punya rumah masa depan cerah Saudara. Di depan kita ada rumah masa depan, kuburan Cina, tapi kita punya rumah masa depan cerah Saudara. Amin. Cerah di dunia dan di akhirat Saudara. Karena itu ambil bagian. Nanti sore kami juga akan melayani seorang ibu di Ngujang, non Kristen. Dia kena tumor juga Saudara. Dia bilang dia rindu didoakan, rindu dilayani. Saudara, jangan jadi penonton. Apinya Tuhan itu sedang ada. Bergumul tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan?
Apa yang saya lakukan? Jangan nanti saudara melihat orang lain dipakai Tuhan. Biasanya orang-orang kayak gini, ya memprotes. Sibuk hanya memprotes. Protes ini, protes padahal nggak buat apa-apa. Itu Farisi, saudara. Ya, do something for God. Maka kita akan lihat mujizat dari mujizat, mujizat dari mujizat, saudara. Mari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, minggu depan ya, bulan depan, gereja kita akan dipakai untuk Pasca Bamak, saudara. Kaum wanita Bamak. Minggu keberapa itu? Senin kedua bulan depan, gereja kita atau Mujanglah, Rumah Masa Depan Cerah akan dipakai untuk Pasca Wanita Bamak. Ibu-ibu silakan nanti ngisi di sana, saudara. Kita tampil di sana, mempersembahkan apakah pujian, apakah apalah, terserahlah, puisi kah, silakan. Dan tentu kita harus menjamu tamu, betul ya? Tamu datang ke rumah, ya masa kita nggak kasih, kita kasih sesuatu. Ya kita siapkan, terserah nanti ibu-ibu mau siapkan roti kotak kah, mau siapkan nasi kotak kah, atau mau siapkan rica-rica kah. Nah, itu urusan kalian, saudara. Nanti coba kita mau kasih yang terbaik buat tamu kita. Ya, jadi kita mau memberi makan mereka. Mari, ini kesempatan bagi jemaat untuk memberikan yang terbaik dalam acara Pasca untuk wanita Bamak. Dan saudara, kita juga lagi mempersiapkan regenerasi, saudara. Regenerasi. Nanti di akhir bulan, setiap minggu kelima, ini menjadi sesuatu yang baru, saudara. Setiap minggu kelima, yang pelayanan semua di sini anak remaja. Anak remaja. Yang main musik, yang song leader, yang khotbah. Saya mendengarkan, saudara. Kenapa? Kita mau setiap jemaat ini dipakai Tuhan. Amin. Jadi nanti yang main drum nanti Leon, ada Tristan, ada Wiwin juga ya. Siapa yang lagi yang main? Pokoknya anak-anak remaja nanti yang akan tampil di sini. Yang khotbah nanti juga dari antara mereka, saudara. Itu akan surprise, saudara. Karena apa? Kita rindu anak-anak kita akan dipakai Tuhan. Amin. Bukan cuma orang tua, anak-anak pun akan dipakai oleh Tuhan. Dan bapak-bapak jangan ketinggalan. Sudah ada ide dari bapak-bapak mau buat tim praise and worship. Bapak-bapak ya, sudah ada. Jadi bapak-bapak mulai belajar musik, saudara. Belajar keyboard, belajar gitar, belajar drum. Dan nanti bapak-bapak jadi WL, saudara. Amin. Karena Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, saudara. Untuk melayani Dia. Yang kedua, kita akan buka baptisan selam. Bagi saudara yang belum dibaptis selam dan rindu dibaptis selam, silakan daftar kepada Daud. Ya, karena kita akan lakukan baptisan selam dalam waktu dekat. Ada beberapa orang yang sudah ingin dibaptis, seperti Pak Andi. Pak Andi ini masih KTP-nya masih M, saudara ya. Dan jadi kita akan lakukan baptisan. Oke, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tema yang akan ingin saya bawa hari ini adalah mengikuti rencana Bapa. Dalam mendekati Paskah ini kita mau belajar apa yang bisa kita pelajari di dalam perjalanan menuju Paskah ini, saudara. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 saya akan bacakan bagi kita. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke sampingnya dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah siapa?" Iblis. Saudara, kalau tiba-tiba saya ngomong sama Om Saleh,
Nyah engkau iblis. Ngamuk nggak Om Saleh? Ngamuk nggak saudara? Yesus ngomong gitu loh. Petrus baik nggak? Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, nyah engkau iblis katanya. Waduh, kalau pendeta ngomong gitu saudara, kepahitan 7 turunan. Anyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kapan saudara? Dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi pembalasan itu baru nanti saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ini saya tidak bahas karena setelah peristiwa ini nanti Tuhan Yesus membawa siapa? Petrus, Andreas dan Yakobus ke bukit, dan di situ Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Dia bertemu dengan Musa dan ketemu dengan siapa saudara? Elia saudara. Saudara, Faye Horton mengatakan gini, kita harus ingat rencana Tuhan bagi kita bukanlah rencana kita. Rencana Tuhan bagi kita jauh lebih besar dan lebih baik daripada rencana apapun yang dapat kita bayangkan. Jadi kenapa kita seringkali kecewa? Kenapa seringkali kita marah sama Tuhan? Karena rencana-rencana kita anggap itu yang lebih baik. Sehingga ketika Tuhan gagalkan rencana kita marah. Taya Kyle mengatakan seperti ini, saya telah belajar dalam hidup saya bahwa rencana saya tidak penting. Rencana Tuhan yang penting. Bapak Ibu, salah satu tanda kalau kita menerima anugerah penebusan, atau lebih tepatnya salah satu tanda kita mengakui bahwa Tuhan Yesus sudah tebus kita, bahwa kita ini milik Tuhan, kita mengakui bahwa rencana kita tidak penting. Tetapi rencana Tuhanlah yang terpenting. Apa bedanya orang yang beragama dengan kekristenan? Orang yang beragama, saudara, mereka tulis rencananya di dalam sebuah kertas, di dalam sebuah proposal, dia ajukan kepada Tuhan, dan dia paksa Tuhan mengikuti rencananya. Itu agama. Makanya saya selalu katakan, kekristenan itu bukan sekedar agama. Tetapi kekristenan adalah jalan hidup. Kita kasih kertas kosong kepada Tuhan. Kita izinkan Tuhan tulis rencananya atas hidup kita. Dan kita menjalani apa yang Tuhan tulis. Kalau kita hanya sekedar mengajukan proposal kepada Tuhan, dan kita menginginkan Tuhan mengikuti semua rencana kita, itu agamawi. Agama tidak pernah bisa menyelamatkan. Tetapi kekristenan adalah kita mengizinkan Tuhan memasukkan semua rencananya dalam hidup kita.
dan berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Bukan kita yang memaksa Tuhan mengikuti kita, tetapi kitalah yang mengikuti Tuhan. Kenapa kita sulit melihat terobosan dalam hidup kita? Kenapa kita sulit mengenal Tuhan? Kenapa kita sering jatuh terjebak di dalam dosa? Karena kita memaksa Tuhan mengikuti rencana kita. Makanya kalau saudara tadi baca ayat itu, dia katakan setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau di Injil yang lain lebih tegas, dia bilang gini saudara, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Coba lihat kiri kananmu. Kiri kananmu ini orang-orang agamawi atau pengikut Yesus, saudara? Tipe-tipe pengikut Yesus atau tipe-tipe agamawi, saudara? Kalau engkau masih gampang kecewa, kalau engkau masih gampang marah sama Tuhan, kalau engkau masih meragukan Tuhan, itu namanya kita agamawi, saudara. Katakan kiri kananmu, bro, rencanamu itu nggak penting, bilang. Jadi jangan paksa semua orang mengikuti rencanamu. Yang penting rencana siapa, saudara? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Saya tahu ini terlalu idealis. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak. Makanya iblis itu selalu masuk lewat pikiran. Nanti kita lihat apa yang terjadi kepada Petrus, orang yang sudah mengikut Yesus hampir 3 tahun. Kerasukan iblis, saudara. Kerasukan iblis. Jadi kerasukan iblis itu bukan cuma sekedar geleper-geleper. Enggak, itu iblis kroco. Itu iblis kroco. Siram pakai air sembuh. Iblis yang berbahaya ketika kita punya pikiran tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, dan kita paksa Tuhan mengikuti pikiran kita, dan kita paksa orang-orang di sekitar kita mengikuti pikiran kita. Itu iblis kelas jenderal. Kalau yang cuma gelepar-gelepar, santet, itu kopral. Jadi jangan bangga kalau lihat orang gelepar, tengking dalam nama Yesus. Saya tidak salahkan itu, saya juga melayani itu sering, saudara. Tapi saya tahu itu kopral. Yang berbahaya itu, engkau khotbah, tapi hatimu busuk. Punya rencana yang jahat. Engkau pelayanan, tapi engkau kepahitan. Itu iblis kelas jenderal, minimal kolonel. Engkau pelayanan, engkau buat mujizat, tapi otakmu selalu otak negatif tentang orang lain. Itu yang sulit. Itu yang masuk kepada Petrus sampai Tuhan Yesus bilang, "Anyah engkau iblis." Saudara, mari kita mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Saya belasan tahun, lebih 20 tahun bergumul tentang hal ini. Maka selalu saya bilang, Tuhan, biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu memerintah dalam pikiran, perasaan, kehendakku. Mampukan aku melihat segala sesuatu seperti Yesus melihatnya. Mampukan aku meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponi. Tiap hari saya doakan ini belasan tahun, saudara. Itu pun kadang masih jatuh. Bayangkan kalau kita tidak pernah mendoakan itu. Bayangkan kalau kita nggak pernah bergumul tentang hal itu. Makanya banyak orang pikirannya negatif tapi masih merasa cinta Tuhan. Hatinya busuk tapi masih merasa cinta Tuhan. Engkau masuk dalam perangkap iblis kelas
bintang 1, jenderal bintang 1. Bapak Ibu, kita mau belajar. Apa yang terjadi dari yang sudah kita pelajari. Ketika Yesus menyampaikan pemberitahuan pertama. Menarik saudara ya. Setelah 3 tahun, Tuhan Yesus datang. Melayani bersama murid-murid. Baru dia kasih tahu goal utama dari kedatangannya. Makanya banyak orang salah tangkap tentang kedatangan Yesus. Awal mula Yesus pelayanan, dia selalu buat mujizat, menyampaikan Injil, buat mujizat, menyampaikan Injil, buat mujizat, menyampaikan Injil. Sehingga orang berpikir Yesus itu datang hanya untuk perkara-perkara mujizat, mujizat, mujizat. Dan sampai sekarang banyak orang model kayak gini. Bukan itu tujuan utamanya. Mujizat itu bukan tujuan utama. Makanya dikatakan Yesus ketika dia tahu hari kematiannya itu sudah dekat, dia mulai sampaikan pesan tentang tujuan utama dia datang. Apa itu saudara? Dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus menderita sebagai orang yang terkutuk di atas kayu salib. Dan dia kasih tahu dia akan bangkit. Dan ternyata berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu membuat Petrus gak nyaman saudara. Gak nyaman dia. Kenapa dia gak nyaman? Banyak orang Kristen ketika engkau mendengar Injil yang benar, engkau tidak nyaman. Sama seperti Petrus. Kenapa gak nyaman? Karena dalam pikirannya Petrus saat itu adalah, wow, saya ini nelayan. Saya ini diajak oleh seorang rabi Yahudi yang terkenal, yang penuh kuasa. Yang sudah dijanjikan oleh para nabi bahwa dia akan memerintah Israel. Saat itu orang Israel dijajah oleh orang Romawi. Dijajah oleh orang Romawi, saudara. Dan sudah dinubuatkan akan lahir seorang raja dari keturunan Daud yang akan memerintah Israel. Makanya begitu Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus, ikutlah aku, dia ikut. Karena yang ada dalam otaknya Petrus saat itu, kalau Yesus nanti jadi raja, dia bisa mengalahkan pemerintahan Romawi, kekaisaran Romawi. Yesus jadi raja. Saya jadi menteri. Saya akan jadi menteri dalam negeri. Saya akan menjadi Menko. Setelah 3 tahun mengikut Yesus, Yesus bilang gini, aku akan mati, disalibkan. Waduh, Petrus mulai stres. Gagal maneng jadi menteri, gagal jadi Menko. Waduh, dia bilang, guru, itu gak mungkin terjadi. Berapa banyak saudara kayak gitu? Kau datang ke gereja supaya saya diberkati, supaya saya kaya, supaya saya terkenal, supaya saya sembuh. Tiba-tiba Yesus bisikkan, nak, sangkal diri, pikul salib ya. Dalam nama Yesus, pasti kuasa setan ini. Atau engkau mulai kecewa, saudara? Dan itulah awal mula Petrus dirasuki iblis. Ketika dia tidak mau sejalan dengan rencana Tuhan. Bagi Petrus, Yesus adalah Mesias yang tidak akan mengalami penderitaan. Mesias adalah seseorang yang diurapi, dipilih, yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Dan murid-muridnya akan memerintah bersama dengan Yesus.
Petrus bilang, wah nggak boleh ini. Nggak boleh Yesus disalibkan. Kalau Yesus disalibkan, wah saya nggak jadi menteri. Nggak dapat fasilitas mobil ini. Waduh. Guru, nggak boleh ya. Nggak boleh. Kau harus jadi raja. Dia lupa bahwa Yesus ditetapkan bukan menjadi raja di dunia, tetapi raja di kekekalan, saudara. Maukah saudara menempatkan Yesus itu sebagai raja di kekekalan? Tapi Kak, banyak orang ikut Yesus diberkati. Itu bonus, bukan tujuan. Makanya Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bonus. Makanya saudara lihat ketika Yesus disalibkan, saudara. Waduh, Petrus, saudara, dia bilang apa? Aku tidak kenal dia. Datang lagi ibu-ibu, aku tidak kenal dia. Yang ketiga kali dia bilang, aku bersumpah, aku tidak kenal dia. Coba lihat kiri kananmu, bilang, bro, wajahmu agak mirip-mirip Petrus, kulihat, bilang. Halo. Begitu diberkati, puji Tuhan, haleluya, sorak-sorai bersaksi kemana-mana. Begitu doanya nggak dijawab, langsung kayak kesetanan, saudara. Nggak Tuhan-Tuhanan. Waduh, ngomongnya itu kayak orang nggak pernah mengenal Tuhan, saudara. Itu tipe-tipe Petrus. Tapi jangan takut. Ketika Yesus bangkit, yang pertama didatangi murid-murid, salah satu dia berurusan dengan siapa, saudara? Petrus, saudara. Bilang, walaupun wajahmu kayak Petrus, asal engkau mau, Tuhan bisa ubahkan engkau seperti Tuhan memakai Petrus. Amin. Amin. Tapi jangan puas. Ingat Petrus diapain, saudara? Matinya diapain? Disalibkan terbalik. Kamu harus siap-siap disalibkan bersama Tuhan, bilang. Halo. Kalaupun suatu saat engkau disalibkan, bukan berarti Tuhan tidak sayang dalam hidupmu, bilang. Kalaupun kau mengalami masa sulit seolah-olah Tuhan tidak tolong, bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau, bilang. Amin. Mari saudara, mari kita belajar. Banyak orang miss di sini, saudara. Tidak sedikit orang bilang sama saya, Kak Pri, saya sudah ikut Tuhan. Mana buktinya Tuhan tolong saya? Saya bilang, kau nggak ngerti apa tujuan Tuhan memanggil engkau. Kau nggak ngerti anugerah Tuhan. Ada dua sikap. Jadi bermula dari apa? Pikiran. Ketika pikiran Petrus tidak dia selaraskan dengan pikiran Tuhan, disitulah dia masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Makanya Joyce Meyer bilang, saudara, pertempuran terberat kita itu ada di pikiran, saudara. Makanya isi pikiran kita dengan kebenaran. Jangan isi dengan gosip. Jangan isi dengan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran negatif. Itu iblis menguasai kita. Ada dua pikiran, saudara. Yang pertama pikiran egosentris. Egosentris itu pikiran yang berpusat kepada diri sendiri. Itu yang agamawi. Pokoknya saya mau ini, Tuhan kabulkan. Saya mau ini, Tuhan kabulkan. Tuhan buat mujizat. Itu egosentris. Agamawi seringkali membawa orang kepada pikiran egosentris. Mereka datang kepada Allah mereka. Mereka membawa persembahan. Mereka membawa sesajen. Dengan harapan apa? Supaya mereka diberkati dari melebihi apa yang mereka berikan. Kalau saya memberi 1 juta, nanti Tuhan saya memberi 100 juta. Dan tidak jarang kita dengar ya, hal-hal kayak gini diajarkan di gereja. Egosentris. Berpusat kepada diri sendiri. Kekristenan tentu bukan itu. Kekristenan itu adalah theosentris, berpusat kepada Allah, God-centered. Yesus yang menjadi pusatnya, bukan kita. Pikiran bersifat egosentris ketika seseorang berpikir hanya demi kepentingan diri sendiri.
Apapun yang dia lakukan supaya saya dapat sesuatu. Apapun saya kerjakan supaya saya dapat sesuatu. Saya pelayanan supaya dapat A. Saya melakukan ini supaya dapat B. Saya mengasih persembahan supaya dapat C. Itu egosentris. Bukan itu yang diajarkan oleh Yesus. Coba kalau kita mau jujur, kenapa saudara ke gereja? Kenapa saudara melayani Tuhan? Kak, nanti kalau kak ke gereja, nanti bulan ini bisnisku macet. Nanti bulan ini ya kecelakaan lah, ditipu orang lah. Itu egosentris. Tapi teosentris adalah pikiran yang berpikir Tuhan yang menjadi pusat. Kehendak Tuhan yang harus jadi dalam hidup kita. Makanya Tuhan katakan tadi, sangkal diri pikul salib. Supaya pikiran Tuhan itu bisa masuk ke dalam pikiran kita. Coba kita renung sejenak, kapan kita mulai jatuh dalam dosa? Ketika ada sikap dalam hati kita mulai memberontak kepada Tuhan. Karena kita kecewa sama Tuhan. Kita menjadikan diri kita Tuhan. Dan kita berharap Tuhan yang tunduk kepada kita. Saya rindu jemaat ini. Mari kita beralih dari pikiran egosentris kepada teosentris. Karena kalau kita berpikir egosentris, itu menjadi sasaran empuk kuasa kegelapan, saudara. Saya sempat berpikir, kenapa sampai murid-murid itu mati semuanya, saudara? Matinya itu dibunuh. Semua menderita. Mengikuti Yesus tapi menderita. Semuanya matinya tragis. Seperti orang yang kena kutuk. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa rencana Tuhan itu lebih penting dari rencana kita. Rencana Tuhan itu lebih penting dari rasa nyaman kita. Theocentris, God centered. 3 akibat kalau kita punya pola pikir egosentris. Banyak orang berpikir, biasa kak, manusiawi kan kayak gitu. Namanya juga kita manusia punya pikiran. Saudara, sebenarnya gini saudara. Manusia itu diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Nanti saudara pelajari di Alkitab ya. Manusia itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Adam dan Hawa diciptakan untuk melayani Tuhan, untuk tunduk kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Tetapi ketika dia izinkan pikiran iblis masuk ke dalam pikirannya, yaitu pikiran egosentris. Makanya yang ditawarkan iblis apa? Kalau engkau makan buah pengetahuan itu, engkau akan sama dengan Tuhan. Selama ini dia mungkin berpikir, waduh, kalau saya terus seperti ini, saya nggak bisa sama dengan Tuhan. Saya diatur-atur oleh Tuhan. Saya nggak bisa sesuka hati saya. Tetapi kalau saya makan buah itu, mungkin saya akan sama seperti Tuhan. Saya bebas melakukan apa yang saya mau. Berapa banyak orang Kristen punya pola pikir seperti itu. Merasa kita berhak melakukan apa yang kita mau. Orang hidup-hidup saya, keluarga-keluarga saya, uang-uang saya, itu egosentris. Itu pemberontakan kepada Tuhan. Ketika Adam dan Hawa mengizinkan pikiran dari si ular itu masuk ke dalam pikirannya, saat itulah dia hidup di dalam dosa. Saudara, kita harus serius menggumulkan hal ini kalau saudara ingin berkemenangan. Pikirkan apa yang saudara pikirkan. Pikirkan apa yang saudara pikirkan.
Apakah itu berpusat kepada Tuhan atau berpusat kepada diri kita? Petrus, dia terjebak kepada egosentris. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau Yesus mati, karirku habis, selesai. Gak mungkin saya jadi pejabat lagi. Apa yang terjadi? Kalau kita terjebak kepada egosentris, yang pertama, kita akan merasa lebih pintar. Dan merasa lebih pintar dari Tuhan. Makanya kan seringkali kan kita, ketika kita berdoa, buat sebuah masalah, di otak kita sudah punya jalan keluar sebenarnya. Nanti kalau masalahku ini jalan keluarnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ketika tidak Tuhan lakukan apa yang saudara pikirkan, saudara marah sama Tuhan. Kita merasa, Tuhan, ini rencanaku ini, caraku ini lebih baik Tuhan. Jadi seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan. Tuhan sudah bilang A lewat firman-Nya. Kita lakukan yang lain, kita merasa lebih pintar. Tapi kan Tuhan manusiawi Tuhan. Tuhan gak bisa diajak main-main dengan dosa. Jangan ajak Tuhan kompromi dengan dosa. Petrus merasa lebih pintar dari Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus bilang, kita akan ke Yerusalem, aku akan ditangkap oleh tua-tua, akan dianiaya, aku akan dibunuh, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Petrus langsung tarik ini. Tetapi Petrus menarik Yesus. Waduh, ngajarin Yesus dia. Dia merasa lebih pintar dari Yesus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan ngapain saudara? Bukan cuma narik, negur. Keren gak saudara Petrus ini? Betapa percaya dirinya dia. Dia tegur. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Seolah-olah Petrus bilang gini, Tuhan, pikiranmu itu gak benar. Gak benar itu. Masa sih Tuhan disalib? Tuhan kan akan jadi raja. Waduh. Berapa banyak kita suka ngajari Tuhan? Tuhan sudah bilang, kamu jangan pacaran sama orang itu. Soalnya dia gak bertobat. Jangan pacaran. Dia ajari Tuhan, aku mau menjangkau dia Tuhan. Ini untuk kepentingan kerajaan sorga Tuhan. Waduh. Tuhan sudah bilang, jangan berteman sama orang itu. Engkau nanti diciak, engkau nanti ditipu. Enggak Tuhan, tenang Tuhan. Aku akan melayani dia Tuhan. Dia yang kebablas. Ada satu pendeta saudara. Dia pelayanan ke pelacuran saudara. Weh, keren gak saudara? Keren saudara. Teman-temannya sudah ingatin, bro, hati-hati. Apalagi kamu kalau ke sana itu tanpa istri. Tenang, ada Tuhan bersama dengan saya. Waduh. Setahun aman. 2 tahun mulai kompromi. 3 tahun selingkuh. Saudara jangan main-main. Jangan merasa dirimu hebat. Ketika engkau merasa hebat, ketika engkau merasa cukup rohani, saat itulah kita masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Kita harus membangun dalam diri kita setiap hari. I am nothing. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak cukup rohani dari orang lain. Ketika engkau membangun spirit ini, minimal ada 2 yang terjadi dalam hidupmu. Engkau tidak sombong rohani, merasa lebih rohani dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain. Yang kedua, engkau akan tetap bergantung sama Tuhan. Tuhan, aku sadar, aku lemah. Mampukan aku menghadapi orang ini? Mampukan aku membuat keputusan ini? Kira-kira Tuhan, aku boleh nggak buat ini? Itu harus kita bangun, saudara.
Saya melihat kapan saat-saat saya mulai jatuh. Saat saya merasa saya cukup rohani. Merasa cukup baik. Merasa cukup pinter. Sehingga ketika ditegur orang, gak mau mendengarkan. Padahal siapa tahu Tuhan yang suruh dia menegur kita. Itu merasa hebat, saudara. Kalau orang seperti ini, tinggal menunggu waktu, pasti jatuh. Karena dia akan berpusat kepada pikirannya, berpusat kepada kebenarannya, dia tidak berpusat kepada kebenaran Kristus. Itu yang disebut dengan egosentris. Makanya saya tidak percaya orang bisa hidup benar kalau dia tidak mencintai firman Tuhan. Kita harus isi pikiran kita dengan kebenaran. Kalau saudara tidak isi pikiranmu dengan firman Tuhan, percayalah iblis pasti isi pikiranmu dengan firmannya dia. Iblis akan isi pikiran kita dengan kebenarannya. Hati-hati, saudara. Ini yang membuat saya setiap hari semangat memberitakan firman Tuhan. Setiap hari. Mungkin orang bilang firman yang keaplikasi itu aja. Dulu ada satu jemaat, saudara. Ada satu jemaat, sudah nggak ada di sini. Sudah nggak ada di sini. Dia sudah pindah ke sebuah gereja. Gereja bunga, saudara. Dia bilang gini, saudara. Kak Pri, ini khotbahnya itu aja. Membosankan katanya. Dalam hati saya gini. Yang itu aja engkau tidak lakukan. Gimana mau nambahin yang lain? Lihat, Yesus memberikan kebenaran kepada murid-murid bertahap nggak? Bertahap. Coba bayangkan kalau waktu dia ketemu murid-murid ya, baru setengah tahun dia pelayanan sama murid-murid. Terus Yesus bilang gini, ya satu saat aku akan dibunuh loh, aku akan disalibkan. Murid-murid kabur nggak, saudara? Ngapain ngikuti Yesus? Oh, tahu juga dia akan disalibkan. Ada tahapan-tahapan di dalam menerima kebenaran. Saudara, kapan sih kita berubah? Kita berubah bukan saat kita dengar firman, saudara. Perhatikan. Kita hanya berubah saat kita melakukan firman yang kita dengar. Kita hanya mengalami perubahan ketika kita melakukan firman yang kita dengar. Kenapa khotbahnya itu saja? Karena yang itu saja belum dilakukan. Karena kalau sudah dilakukan, pasti hidupnya berubah. Pasti berubah. Jadi kalau ada orang Kristen tahu firman banyak, tapi hidupnya nggak pernah berubah, kemungkinan dia hanya pendengar. Dan biasanya orang kayak gini akan berbahaya. Dia akan jadi orang Farisi yang menghakimi banyak orang. Farisi itu ngerti firman tapi mereka tidak lakukan. Makanya selain kita harus mengisi pikiran kita dengan firman, kita harus komitmen taat melakukan firman itu. Disitulah hidup kita berubah. Disitulah kita akan lihat hidup kita mulai dipulihkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Jadi egosentris, kita merasa lebih pintar, lebih tahu dari Tuhan, saudara. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dalam hidupmu. Kalau engkau belum ditolong Tuhan, itu karena Tuhan bilang, sabar ya nak ya, ada waktunya saya akan tolong engkau. Kalau engkau bingung dengan apa yang terjadi, sabar ya nak ya. Makanya selalu saya minta sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, ketika saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, saya nggak mampu menyelami, saya nggak mampu menganalisa, kasih saya hati yang mau tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Itu selalu saya minta. Ketika saya sudah mulai bingung melihat apa yang terjadi, saudara, banyaknya masalah, kesulitan, waduh nggak tahu jalan keluarnya, saya cuma minta, Tuhan, kasih saya hati yang percaya kepada Tuhan dan hati yang taat kepada Tuhan. Nanti suatu saat Tuhan akan bukakan satu-satu, saudara. Sama seperti anak, saudara. Ketika kita ajari anak kita, nak gak boleh ini. Ada kalanya anak gak ngerti, saudara.
Coba saudara bayangkan, anak kecil kelas 2 SD, kalau dia tanya, "Pak, kenapa nggak boleh pacaran? Kenapa saya nggak boleh tidur bareng teman saya itu?" Sulit memahaminya. Anak itu cuma dikasih tahu, "Udah, kamu nurut aja dulu nak. Satu saat engkau akan mengerti." Kadang Tuhan seperti itu. Kadang Tuhan seperti itu, saudara. Yang kedua, saat kita egosentris, kita akan mudah dikuasai oleh iblis. Pikiran-pikiran dari kuasa kegelapan akan masuk dalam pikiran kita. Dan apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi iman. Apa yang menjadi iman kita, itu yang akan kita lakukan dan akan terjadi. Makanya ketika Petrus menarik Yesus, Petrusnya tetap Petrus. Dia tidak berubah jadi Lucifer. Tapi yang berubah apa saudara? Pikirannya. Ketika dia coba menasehati Yesus dengan kebenarannya Petrus, bukan kebenaran Bapa di sorga, Tuhan Yesus tidak menegur, tidak menasehati, tetapi menghardik saudara. Bisa nggak Tuhan bilang gini, Petrus, kamu jangan mikir gitu. Bukan begitu loh kehendak Bapa. Bisa nggak Yesus ngomong gitu? Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Maka Yesus mungkin ditarik sama Petrus gini saudara. Guru. Itu nggak mungkin. Langsung Yesus pelototin saudara. Dia berpaling kepada Petrus dan berkata, "Enyah engkau iblis." Kenapa dia bilang enyah engkau iblis? Karena enyah engkau iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau apa? Bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Egosentris. Saat pikiran kita bukan pikiran Tuhan, sebenarnya iblis akan suntikkan pikirannya kepada pikiran kita. Dan saat itulah kita dikuasai oleh iblis. Bayangkan pikiran kita dikuasai iblis, tapi kita minta mujizat Tuhan. Gak bisa. Makanya Tuhan katakan kepada Petrus, "Enyah engkau iblis." Karena kalau pikiranmu sudah dikuasai iblis, kebenaran tidak akan bisa masuk, saudara. Gak bisa masuk. Engkau sudah tidak peduli rencana Tuhan. Gak peduli kehendak Tuhan. Mari kita belajar mengontrol pikiran kita, saudara. Ini jauh lebih penting kita gumulkan daripada sekedar bagaimana masalah kita selesai, bagaimana penyakit kita sembuh. Karena kalau pikiran kita sudah pikiran Kristus, engkau akan tahu di mana mujizat itu Tuhan sediakan. Engkau akan tahu di mana pertolongan itu Tuhan sediakan. Betul gak saudara? Tahu. Kalau pikiran kita sudah dikuasai oleh pikiran Kristus, kita tahu bagaimana menghadapi masalah ini, bagaimana meresponi masalah ini. Bahkan engkau tahu, oh masalah saya ini kelihatannya mujizatnya ada di sana, ada di sana, ada di sana. Engkau akan ke sana. Dan engkau tidak akan cari jalan pintas. Tidak. Makanya bagi saya saudara, hal yang tersulit bukan mengeksekusi. Saya selalu katakan. Tetapi memastikan ini dari Tuhan atau dari iblis. Ini waktunya Tuhan atau bukan. Begitu kita tahu ini waktunya Tuhan, eksekusi. Pasti jadi. Yang ketiga, kita akan menjadi batu sandungan.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau apa? Satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Berapa banyak kita jadi batu sandungan bagi Tuhan? Karena pikiran kita yang picik, egosentris, akhirnya orang lain gak datang sama Tuhan. Keluarga kita gak mau datang sama Tuhan, hanya gara-gara kita egois, saudara. Kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Kita menyakiti orang lain, kita ngegosip orang lain, menjelekkan orang lain, mengintimidasi orang lain. Kita hanya berpusat kepada diri kita, mencari keuntungan sendiri, kita nggak peduli pekerjaan Tuhan. Akhirnya orang lain nggak mau datang sama Tuhan. Kalau engkau betul-betul memiliki pikiran Kristus, percayalah, ketika engkau bertobat sungguh-sungguh, orang-orang di sekitarmu pasti bertobat. Itu Alkitab kok. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Kenapa kita bertobat, merasa bertobat, melayani, tapi orang-orang di sekitar kita nggak tertarik datang sama Tuhan? Karena pikiran kita bukan pikiran Kristus, sehingga hidup kita jadi batu sandungan bagi orang lain, batu sandungan bagi kerajaan Allah, saudara. Saya sejak awal bertobat, Tuhan kasih pikiran ini, saudara. Sejak saya bertobat tahun 98, setiap saya bergaul sama orang, setiap saya mau memutuskan sesuatu, di otak saya selalu berkata gini, apa yang saya putuskan ini jadi batu sandungan gak bagi orang lain? Kira-kira orang lain jadi tertarik datang sama Tuhan, atau jadi gak datang sama Tuhan gara-gara saya? Saudara, jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Engkau menutup kerajaan Allah bagi orang lain. Engkau menghalangi orang lain menjadi anggota kerajaan Allah. Pikirkan baik-baik. Isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Supaya perkataan kita itu perkataan yang membawa orang kepada kerajaan sorga. Tindakan-tindakan kita itu membawa orang kepada kerajaan sorga. Keputusan-keputusan kita itu membawa orang datang kepada Tuhan. Bukan menghalangi orang datang kepada Tuhan. Suatu saat saya pernah cerita waktu saya baru beli mobil, saudara. Di rumah yang lama, saudara, di kontrakan saya. Waktu saya mundur, saudara, masukin mobil ke garasi, tiba-tiba anak SMA, saudara, nabrak saya, petas. Waduh, lagi cinta-cintanya sama mobil, saudara. Aduh, anak SMA. Mobil saya penyok, saudara. Dia ada luka lah dikit, apanya itu, kapnya itu, saudara. Apa yang dia katakan? Dia turun ngamuk-ngamuk, saudara. Motorku rusak, katanya. Aku nanti harus diganti, kata dia. Loh, kamu yang nabrak kok kamu minta ganti? Dalam hatiku, saudara, anak SMA. Jujur saat itu naluri jalanan saya mau keluar, saudara. Kudu tak tarik, kudu tak pukul. Kamu yang nabrak mobil saya, kamu minta ganti. Tiba-tiba dalam hati saya ngomong gini, ayo pukul ono. Nanti suatu saat, tiba-tiba dia datang ke gerejamu, pas kamu dilihat khotbah, kamu kepikir gak apa yang akan kamu lakukan? Aduh Tuhan. Akhirnya tak bilang, sini. Saya bilang, kamu loh yang nabrak aku loh. Loh kok kamu bisa minta ganti? Kamu orang mana? Saya orang Ngantru. Aduh, orang Ngantru pula pikir saya, saudara. Saya kan mau pelayanan daerah sana. Ada rumah masa depan cerah di sana. Udah gini aja deh. Tak kasih dia uang, saudara, 50.000. Udah perbaiki motormu. Tapi udah pergi. Gak lama kemudian. Waktu papanya Daud datang, kami antar ke terminal, saudara. Barat terminal itu ada lampu merah, betul? Begitu lampu merah, saya rem toh, parkir. Dari belakang, mobil tukang sayur datang. Cetak. Tabrak lagi, saudara. Sudah tua pisan, saudara. Waduh. Saya langsung lewat, pas lampu hijau saya masuk. Saya bilang, saya bilang, tak lihat yang keluar orang tua, saudara.
Duh, Tuhan gimana nih? Sorry mas. Udah Pak, pergi. Coba saya kalau sempat saya ngamuk sama dia. Suatu saat saya tiba-tiba lagi khotbah di gereja kita, dia datang saudara. Walaupun sampai sekarang orang dua gak datang saudara. Tapi yang ada dalam pikiran saya, jangan sampai saya jadi batu sandungan. Amin. Kadang kita saudara harus rela berkorban. Demi apa? Supaya tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Mari. Jangan jadi batu sandungan. Katakan kiri kananmu, bro, jangan jadi batu sandungan. Bilang. Saya akan cepat. Bagaimana agar kita bisa mengikuti rencana Tuhan? Yang pertama, sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri, pikul salib. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Ini sudah sering saudara, seperti yang saya cerita tadi. Itu proses sangkal diri, pikul salib ya. Mari belajar demi keselamatan orang lain, demi anak-anakmu mencintai Tuhan. Ya udahlah, jangan emosi-emosi lah, jangan terlalu cerewet lah. Bagaimana mungkin engkau cerewet maki-maki anakmu? Kau bilang, ayo nak ke gereja nak. Mana mau anakmu? Kau maki-maki suamimu, kau maki-maki istrimu, kau ajak ke gereja. Mana mungkin mereka mau datang ke gereja? Pelangganmu kau maki-maki, terus kau bilang, Ci, Tuhan itu baik loh Ci. Gundulmu dia bilang, Tuhan baik, kamu modelnya kayak gitu. Sangkal diri, pikul salib. Saya percaya saudara, kalau saudara betul-betul mengisi pikiran-pikiran Kristus saudara, orang-orang sekitarmu itu gak tahan. Mereka akan bilang, kamu kok bisa berubah gitu ya? Kok kamu bisa lebih baik gitu ya? Iya, saya dijamah Tuhan. Aku mau dong. Ayo ikut MDC yuk. Engkau membawa jiwa kepada Tuhan. Ketika engkau membawa jiwa kepada Tuhan, malaikat surga bersorak-sorai. Yang terakhir, rela kehilangan hak serah. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita harus rela berkorban apa saja untuk kepentingan Tuhan. Amin. Apa saja? Ego kita kah? Waktu kita kah? Harga diri kita kadang? Uang kita? Mari. Yesus pun sudah kehilangan nyawanya untuk kita saudara. Dia tinggalkan sorga. Dia turun ke dunia. Dia mati di atas kayu salib supaya kita memperoleh nyawa kita saudara. Kita juga harus rela kehilangan nyawa kita. Nyawa itu berbicara apa saudara? Kesenangan, ambisi, keinginan kita. Saya tidak suruh saudara pulang dari sini bunuh diri. Dalam nama Yesus saya harus kehilangan nyawa, bunuh diri. Bukan saudara. Kita kehilangan hak saudara. Hak untuk dihormati, hak untuk diutamakan, hak untuk dihargain. Kita rela. Demi keselamatan orang lain. Kehilangan waktu kita, kenyamanan kita saudara. Mau saudara? Maka yang terakhir, fokus kepada kekekalan saudara. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti? Kenapa kita bisa berkorban seperti itu? Karena kita fokus kepada kekekalan. Saya sedang menabung di kekekalan. Saya percaya apa yang saya tabur saat ini, satu saat saya akan tuai. Kalau saya tidak tuai di dunia, di kekekalan, saya akan tuai. Dan saya nanti akan mendapat mahkota kehidupan. Mari kita bangkit berdiri yuk. Engkau ada bersamamu Bapa. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Izinkan pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu memerintah dalam hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Sama-sama katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenankanmu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, oh, oh. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu, seringkali yang membuat kita nggak bisa berjalan bersama dengan Tuhan, kita terjebak kepada pemikiran egosentris. Ketika kita egosentris, percayalah, iblis akan masukkan kebenarannya. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang memberikan mereka hidup dan hidup yang berkelimpahan, atau hidup yang berkualitas. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Firman Tuhan katakan, mari minta kepada Tuhan hati yang haus akan kebenaran, hati yang mau taat kepada kebenaran. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang menuntun hidup kita. Maukah kita berkomitmen mengizinkan pikiran Kristus yang mengendalikan pikiran kita? Ketika engkau tidak mengizinkan pikiran Kristus masuk dalam pikiranmu, engkau sedang mengizinkan pikiran kuasa kegelapan. Itu yang membuat kita sulit mengerti kehendak Tuhan. Itu yang membuat kita sulit untuk menahan diri kita. Media sosial memaksa kita untuk memasukkan pikiran-pikiran kuasa kegelapan. Apa yang sedang terjadi hari ini, itu caranya kuasa kegelapan memasukkan pikirannya dalam pikiranmu, sehingga kita nggak mampu mengerti kehendak Tuhan. Itu
Itu yang membuat kita capek, itu yang membuat kita menyerah, itu yang membuat kita nggak berdaya. Bapa, ampuni kami kalau kami sering mengizinkan pikiran-pikiran dunia, pikiran kuasa kegelapan mengendalikan pikiran kami, sehingga itu menjadi alat iblis, sehingga kami menjadi batu sandungan bagi Tuhan. Hidup kami menghalangi orang datang kepada Tuhan. Kami menutup pintu sorga bagi orang lain, bahkan bagi diri kami sendiri. Kami menutup pintu sorga bagi diri kami sendiri. Kami gak bisa mengerti kehendak-Mu. Pulihkan hati kami. Biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu memerintah di dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Mampukan kami melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihatnya. Mampukan kami meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponinya. Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami. Ingatkan terus, biar firman itu masuk ke tanah yang subur, bertumbuh, berakar, menghasilkan buah, dan buahnya buah yang manis bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga lewat hidup kami, banyak orang diberkati. Lewat hidup kami, banyak orang datang kepada Tuhan. Pulihkan umat-Mu Tuhan, pulihkan, berkati umat-Mu, materaikan firman-Mu ini. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini kami berkemenangan. Karena itu janji firman-Mu, kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tuhanku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami percaya Engkau mengasihi kota ini. Ada banyak orang-orang di kota ini Tuhan, yang sedang menuju dalam kebinasaan. Kami tahu Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa semua umat manusia yang percaya kepada-Mu. Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan atas kota ini. Lawat kota ini, pulihkan kota ini. Bawa kota ini menyembah Engkau. Penduduk kota ini, celikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Jangan sembunyikan anugerah-Mu bagi mereka. Jangan sembunyikan Tuhan, lawat penduduk kota ini. Kami rindu melihat kebangunan rohani terjadi di kota ini. Kami rindu lawatan Tuhan. Pakai gereja ini menjadi motor penggerak kebangunan rohani. Pakai setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biar lewat jemaat-Mu di tempat ini ada banyak orang-orang di kota ini mengenal kasih Tuhan, percaya kepada Yesus, diselamatkan, bahkan dipakai oleh Tuhan. Sertai jemaat ini dengan tanda-tanda ajaib kemanapun melangkah. Pulihkan kota ini, pulihkan pemerintahan kota ini. Bapa, kami berdoa buat orang-orang yang Tuhan percayakan di pemerintahan, bupati, wakil bupati, semua pegawai negeri sipil, BUMN, anggota dewan, DPRD Tuhan. Bapa, berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan di dalam membuat setiap kebijakan-kebijakan. Jauhkan dari hati mereka kecurangan-kecurangan, mementingkan diri sendiri. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka menjadi berkat atas kota ini. Lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan di kota ini. Pulihkan umat Tuhan yang ada di kota ini. Pulihkan hamba-hamba Tuhan. Pulihkan juga ekonomi di kota ini Tuhan. Semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil Tuhan.
Berkati Tuhan. Kami minta kesejahteraan kota ini. Berkati anak-anak Tuhan yang ada, baik itu di pengusaha, jadi pengusaha, baik itu pekerja, semua Tuhan, anak-anak Tuhan, Engkau berkati, biar kami bisa menjadi berkat atas kota ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Berkati kota ini. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Roh Kudus, ajar kami untuk hidup berjalan dalam kebenaran-Mu. Hamba-Mu berdoa, perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap jemaat ini. Lindungi setiap jemaat ini dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami melekat mengasihi Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halokan belalang pelahap dari hidup umat-Mu, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Apapun masalah mereka, Tuhan buka jalan, berikan hikmat, ide, kreativitas kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Kau pakai kami menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Anak-anak kami yang sekolah, lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi berkat di sekolah mereka. Lewat hidup mereka, generasi mereka datang kepada Tuhan. Sertai mereka Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya, lindungi dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka bawa melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Pak, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini. Kami bersyukur buat hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Berserulah kepada Dia, percayalah kepada Tuhan, andalkanlah Dia dengan segenap hatimu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan kau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami memujikan bersamamu.